selamat hari Minggu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan ya, kita sudah ada di minggu pertama di bulan Februari. Semua bersuka cita. Amin. Hari ini kasih tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Yesus kita. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami hidup di dalam anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami, pujian, syukur kami. Karena Engkau Raja dalam ibadah ini Tuhan. Engkau pusat penyembahan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Yes Lord. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa kepadamu Tuhan, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, amin. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Oh dipenuhi Tuhan kepadamu, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Oh hanya Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang hanya Kau yang layak Tuhan.
suci, Engkau Tuhan saja yang layak. Oh, sungguh hanya Kau yang layak, Yesus Tuhan. Terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, oh hanya Kau Tuhan, Yesus. Hanya Kau saja, Kau saja, oh Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau saja kudus, kudus Tuhan. Yes. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Hanya Kau Tuhan. Kau saja Oh hanya Kau Tuhan. yang layak. Kau sungguh layak. Kau layak Yes. terima glory. Yesus. Yesus Kau Amin. Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak Terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau saja. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, oh hanya Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan.
Tuhan. Engkau Raja atas segalanya. Oh, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, yes. Oh, amin. Kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala hormat pujian, pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi oh, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, kejayaan hanyalah bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya begitu. Hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Puji dan memuliakan-Mu. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan. Engkau dahsyat. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba.
Selamat bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Oh, Kau yang terbesar Tuhan. Ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Yes, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, Kau ajaib Tuhan. Yes. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terlanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipujikan. Oh, kami bersatu. Tuhan, agung perkasa. Kau sumber kemenangan-Mu, layak kuasa, memintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yesus Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Yesus, hanya Kau yang layak dipujikan. Yesus, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Yesus sumber kemenangan-Mu, layak kuasa, memintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yes, Yesus. Oh, kami mau nyatakan. Agung dan perkasa, bangga dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus, agung dan perkasa, agung dan perkasa.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya luar biasa, sehat, walafiat, ya, penuh berkat Tuhan. Pagi hari ini kembali, mari kita belajar sama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjutkan kurikulum kita sepanjang tahun yang seperti yang sudah diberitahukan, sudah diajarkan di awal tahun. Nah, kita masuk di minggu kedua bulan Februari, tetap dalam tema yang sama, The Year of Preparation. Tapi hari ini kita akan belajar choosing forgiveness. Namun sebelum itu mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa sama-sama. Mari. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh ada sehat, kuat dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami mau dengar firman Tuhan, kami sama-sama mau belajar pagi hari ini kebenaran firman-Mu. Dan semua yang hamba persiapkan, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Hamba percaya anugerah-Mu bekerja dan hanya firman saja yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar mengenai choosing forgiveness, yaitu memilih pengampunan. Sepanjang Januari kita sudah belajar persiapan yang pertama yaitu mengampuni. Mengampuni sesama, dimulai dari mengampuni diri kita sendiri. Ya kan? Nah, sekarang hari ini kita belajar bersama-sama mengenai memilih pengampunan. Kenapa kita perlu memilih pengampunan? Ya, Lukas 6 ayat yang ke-27, tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu. Ya, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya. Kita tahu bahwa kasih itu mudah diucapkan. Ya, kasih itu sangat mudah diucapkan. Tapi susah dilakukannya. Iya enggak? Saya juga mengalami hal itu. Bahwa memilih mengasihi orang itu tidak mudah, tidak semudah seperti yang kita ngomong seperti ini gitu loh. Ngampuni orang itu tidak mudah, ya. Tapi itu yang mesti dilakukan, ya. Tapi itu yang mesti dilakukan. Sebab mengasihi itu bukan tentang perasaan kita. Kalau tentang perasaan kita, dia akan susah. Percayalah, kalau tentang perasaan kita, apa sih? Kenapa kita mesti ngampuni dia? Dia itu nyakitin hati kita kan gitu loh. Dia itu bikin hati kita luka. Paling enggak tuh rasa di sini tuh susah. Karena apa? Karena kasih itu disamaratakan dengan yang namanya perasaan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu tidak mengikuti perasaan kita, tapi kasih itu adalah keputusan kita. Jadi kasih itu bukan perasaan, tapi kasih itu adalah keputusan. Nah, kalau kasih itu adalah keputusan, saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa memilih yang baik. Ya, seperti Roma 12 itu. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita untuk membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu kan sebuah keputusan. Dikasih kemampuan untuk membedakan. Gitu. Nah, jadi memiliki kasih itu adalah memiliki keputusan. Ya, nggak mengikuti dengan perasaan yang ada atau yang terdapat. Contohnya teladan Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Lukas pasal 23 ayat yang 34, Yesus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, lalu mereka membuang undi atas pakaiannya. Ya kan? Mereka enggak tahu apa-apa nih. Mereka yang melakukan yang menyalibkan Yesus itu mereka enggak tahu apa-apa. Bahkan itu pasukan yang menyalibkan dan menaruh Yesus di atas kayu salib, dia enggak tahu apa-apa. Dia dengan setelah itu pakaiannya, kita bagi-bagi yuk. Ya. Kita undi siapa yang mau ini. Karena pada rebutan sama pakaiannya. Ya kan? Sama dengan orang yang nyakitin kita. Kadang-kadang mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Yang buat hati kita sakit. Berapa waktu yang lalu saya ada waktu dari Astrid khotbah, saya ada membuat sebuah konklusi bahwa gini. Ya, terkadang kalau kita nggak memutuskan untuk melakukan yang lebih baik atau mengampuni atau memberi membuat hati kita lebih legowo begitu, dengan sukarela, dengan berbesar hati, ya udahlah gitu kan, lepaskan aja gitu.
Sebab kalau kita memutuskan untuk kita jengkel, ya contoh sederhana paling gampang itu kalau kita lagi mengemudi mobil, kita kan nggak pernah tahu itu kenapa sih orang ini mepet-mepet, kenapa sih orang ini eh, nyelip-nyelip itu nggak karuan nyupirnya gitu kan, kita nggak pernah tahu. Mana tahu di dalam mobil dia mungkin ada orang yang terluka, dia butuh cepat untuk sampai ke rumah sakit, atau mungkin ada keluarganya atau saudaranya yang membutuhkan dia di rumah sakit sehingga dia harus ngebut-ngebutkan gitu. Dan memang jalan sempit, ya mau diapain selain daripada menikung-nikung sana sini gitu kan. Tapi kalau kita mau naruh jengkel sama itu dan kita kejar, akhirnya terjadi sesuatu yang kita juga nggak inginkan gitu kan. Kan jadi tidak baik. Tapi kalau kita melepaskan aja, ya sudahlah, itu kan urusan orang itu gitu kan. Kita pilih jalan kita sendiri aja. Saya percaya kalau kita pilih jalan itu, kita memutuskan untuk yang kita pilih jalan itu, hidup kita akan lebih baik daripada kita memilih untuk kita ribut ngurusin hal-hal seperti itu. Ya. Jadi contohlah kehidupan Yesus. Yesus memilih untuk ngampuni. Ya. Dengan sederhananya dia bilang bahwa mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Kita bisa melakukan hal yang sama. Saya sering melakukan hal ini. Waktu ya, saya dipepet atau saya dijepit mobil saya, bahkan hampir nyerempet, terus dia ngebut gitu. Ya kadang hasratnya, wah ini orang perlu dikasih pelajaran, dikejar gitu kan. Tapi terus dia tetap aja, orang lain pun diperlakukan hal yang sama gitu. Saya pakai kata-kata Yesus. Ya, dia nggak tahu apa yang dia perbuat sama saya, tapi ya biarlah jadi urusan dia gitu, bukan jadi urusan saya. Urusan saya ya di jalanan ini nganter istri saya, di mobil juga ada anak saya. Jadi ya saya mau mobil ini dikendarai dengan nyaman, aman gitu. Saya nggak mau juga ada permusuhan di kemudian hari atau di depan mungkin dia nggak ngerasa mepet saya, tapi ketika saya mengejar dan memepet dia nganggapnya, orang ini kok cari gara-gara. Nah, kan bisa juga begitu. Memang bisa juga memang jadi budaya dia mengemudinya seperti itu kan gitu. Dan masih banyak contoh lainnya gitu. Ya. Dan masih banyak contoh lainnya. Ya, itu contoh sederhana aja. Jadi, mari kita memilih untuk mengampuni. Ada dua hal yang penting dalam kita memilih untuk mengampuni. Dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita mesti pahami hal ini. Yang pertama adalah bahwa pembalasan itu bukan hak kita. Bolehkah kita ucapkan bersama-sama? 1, 2, 3. Pembalasan bukan hak kita. Ya, pembalasan bukan hak kita. Roma 12 ayat yang ke-19 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu hak Tuhan. Ku-nya huruf besar, hak Tuhan. Ya, akulah yang akan menuntut pembalasan. Itu firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita nggak usah nuntut apa yang bukan jadi hak kita. Ya, Tuhan pembela kita. Waktu kita mau berjalan, kita berdoa, Tuhan berjalanlah di depanku sebagai panglima bala tentara. Dia pasti bela umatnya. Ya. Namun dalam perjalanan, kenapa kita yang marah? Kita taruh Tuhan di depan kita. Berjalan sebagai pemimpin, sebagai panglima. Harusnya yang marah kalau pengikutnya diapa-apain atau pengikutnya diganggu-ganggu adalah pemimpinnya. Ya kan? Adalah pemimpinnya. Pemimpin kan berjalan di depan. Ketika serangan itu datang dari depan, harusnya yang sigap menanggapi dan berespon siapa? Pemimpinnya. Tapi masalahnya kita taruh Tuhan di depan kita. Kita minta Tuhan pimpin jalan kita. Tapi ketika masalah datang, ketika tekanan datang, kita yang berespon. Maka salah. Itu kan sebuah kelucuan. Kan? Itu salah. Ya, kalau kita taruh Tuhan, pimpinlah langkahku Tuhan. Ya berarti biar yang berespon Tuhan. Jadi ketika tekanan datang, cobaan datang, ketika cercaan datang, biar
pemimpin kita yang bereaksi. Dalam hal ini Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita doakan, apa yang kita imankan bahwa Tuhan berjalan memimpin kita, biarlah itu jadi. Ya. Biar itu jadi kehendak Tuhan. Gitu. Sama seperti ayat ini, saya waktu baca ayat ini tuh saya seperti ditegur sendiri gitu loh. Tuhan, tiap hari kita bangun tidur, kita berdoa, Tuhan berkati aku sepanjang jalanku, jadilah panglima, berjalanlah di depanku yang menuntun dan membuka jalan bagiku dan memimpin langkahku. Dengan kata lain kan, waktu kita menempatkan berdoa seperti itu kan berarti Tuhan jalan di depan kita kan. Dia yang buka pintu, dia yang terabas gitu ya. Kalau kita lagi journey itu, saya ingat ke zaman dulu kalau kita ke hutan journey itu ada orang yang di depan yang bawa parang tuh, dia bukain jalan kanan kiri, dia parangin gitu supaya kita bisa jalan lalui gitu. Saya ingat satu kali pelayanan kita ke sebuah gereja di dusun, saya lupa dusunnya mana, tapi karena jalannya susah dilalui, memang rumputnya tebal, jadi karena rombongan yang datang, jadi pemuda di sana tuh turun dengan bawa parang. Waktu kita mau jalan ke sana itu, dia perluas kanan kiri jalannya itu supaya mobil yang kita pakai itu nggak salah milih jalan, terus akhirnya masuk di parit sebelah gitu. Jadi dia pemuda di sana rintis jalannya gitu supaya terang jalannya. Nah, sama ketika kita menempatkan Tuhan jalan di depan kita, ya kan? Makanya yang kita mesti pahami itu adalah pembalasan itu bukan hak kita, itu haknya pemimpin kita yang berjalan di depan kita. Ya, itu yang mesti kita pahami. Oke? Yang kedua yang mesti kita pahami itu adalah kita adalah pribadi yang lebih dulu terima pengampunan. Nah, masalahnya kita nih udah lebih dulu terima pengampunan, tapi kita nggak bisa mengampuni apa yang di belakang kita. Itu sebuah pertanyaan yang besar buat kita. Dalam Matius 18 ayat 32-33 di situ ada cerita tentang orang yang berhutang itu. Ya, dikatakan raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadamu, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku." Jadi waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku. Ya kan? Kita sudah diampuni. Bahkan ketika kita masih berdosa. Ya, kita sudah bukan orang berdosa lagi. Kita bahkan sudah bukan hidup dalam kutuk perhutangan. Tuhan sudah tebus kita dengan darahnya lunas. Ya. Nah, masalahnya adalah seperti ini. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu sama seperti aku mengasihi engkau? Dalam kisah ini berarti akunya itu adalah Tuhan. Seharusnya gitu. Tapi karena kisah ini berupa perumpamaan, kisah ini diumpamakan bahwa aku itu adalah raja. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, harusnya gini, bukankah Samuel harusnya mengasihi kawan saya Samuel seperti Tuhan telah sudah mengasihi Samuel gitu kan? Ya. Jadi begitu harusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dua prinsip ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa yang pertama pembalasan bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Yang kedua, karena kita lebih dahulu sudah diampuni. Jadi seharusnya kita adalah umat yang bisa atau pribadi yang bisa mengampuni apa yang setelahnya. Kita loh sudah terima pengampunan terlebih dahulu, betul nggak? Nah, untuk itu mari kita menerapkan beberapa prinsip berikut supaya kita itu bisa dengan sukacita melakukan firman Tuhan, dengan sukacita menjalankan firman Tuhan untuk memilih mengampuni orang lain. Ya. Nah, yang pertama ini, alami dulu kasih Kristus. Untuk bisa mengampuni orang, kita perlu mengalami dulu kasih Kristus. Efesus 3 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
betapa lebar, ya, lebar itu berbicara mengenai penerimaan, bicara bagaimana Kristus menerima kita dengan segala keterbatasannya itu. Itu berarti kasih Kristus itu sangat lebar, ya. Segala keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, saking lebarnya kasih Kristus itu dia bisa terima semua kita. Kita ini kan manusia yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan. Gitu. Kita selalu ngeluhnya tuh, aduh Tuhan aku nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu. Kekurangan kita banyak. Kita bukan manusia super power atau superman gitu yang bisa semua hal. Gitu ya. Jadi lebarnya itu bicara mengenai penerimaan, bagaimana Kristus menerima kita dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita, dan kasihnya itu memampukan kita untuk terima orang lain apa adanya. Ya. Kalau kita memahami kasih Kristus itu, bahwa kasih Kristus itu lebar, gitu ya, kita diterima dengan segala kelebaran kasihnya itu, kita juga akan bisa memahami kasih orang lain sedemikian lebar. Lanjut. Dan panjangnya, ini penjelasan yang luar biasa bahwa kasih Kristus itu bukan sekedar seperti itu, tapi dia punya lebar, ya, punya panjang. Panjang itu bicara bahwa nggak ada batasnya. Ya, kasih itu nggak ada batasnya. Makanya waktu ada orang tanya, gitu, berapa kali kita harus ngampuni orang, Tuhan kasih perumpamaan itu yang extraordinary. Ya, dia bilang sepertinya kayaknya simple matematika banget. Ya, 70 kali 7 kali. Dia cuma jawab dengan sederhana 70 kali 7 kali dalam sehari. Bapak Ibu boleh hitung. Bukan 70 kali 7. Ya, bukan. Tapi 70 kali 7 kali. Jadi 70 kali 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali dalam sehari. Itu berapa triliun dalam sehari untuk kita maafin orang. Ya, jadi kasih panjang itu bicara tidak terbatas. Kasih Kristus itu selalu tersedia dan sifatnya kekal. Nah, kalau kasih Kristus yang kita alami itu kekal, berarti kita punya kasih yang kekal untuk memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Setuju? Bilang, oh, oke. Lanjut, masih ada lagi, Bapak Ibu. Dan tingginya, ya, tadi bicara lebar, terus bicara panjang, sekarang bicara tingginya. Ya, tinggi itu menggambarkan gini, kebesaran Tuhan. Jadi kasih Kristus mengampuni segala dosa, sebesar apapun dosa itu. Adakah dosa yang lebih tinggi daripada kasih Kristus? Enggak ada. Kasih Kristus lebih tinggi daripada semua dosa-dosa kita itu. Dosa kita itu kalau ditumpuk, kasih Kristus melampauinya. Ya, demikian pula dengan kesalahan orang lain. Enggak ada yang lebih banyak kesalahannya daripada kesalahan yang kita lakukan sendiri. Nah, kalau Tuhan bisa ngampuni kesalahan kita yang banyak itu, kenapa kita nggak bisa ngampuni kesalahan orang lain? Dan dalamnya, yang terakhir ada dalamnya, tingginya, dalamnya. Ya, dalamnya bicara kasih, tentang kedalaman kasih Kristus. Kristus memahami kesedihan yang paling dalam ketika kita harus mengampuni seseorang. Dan ketika kita berkata begini, aduh berat banget untuk ngampuni dia. Berat mana sama yang dipikul Tuhan Yesus sampai pada kematiannya. Kita mikul perasaan itu enggak sampai mati. Yesus mikul sampai mati. Ya, untuk apa? Untuk memulihkan kita. Jadi enggak ada yang lebih berat daripada semua itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus alami adalah kasih Kristus. Kasih yang panjang, yang lebar, yang tinggi, yang dalam. Kalau semua itu kita alami, percayalah. Ya. Makanya Tuhan sendiri, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Satu lagi yang paling utama, dan dapat mengenal kasih itu. Bapak Ibu boleh garis bawahi, dan dapat mengenal kasih itu. Kalau kita cuma tahu bahwa kasih Kristus lebar, panjang, tinggi, dalam, tapi kita nggak mengenal kasih yang itu, percayalah kita nggak akan bisa mengampuni orang. Ya, jadi yang pertama
hal pertama yang Bapak Ibu mesti untuk bisa mengampuni orang adalah mengalami sendiri kasih Kristus Yesus. Kasihnya Yesus itu. Ya. Sekalipun melampaui segala pengetahuan. Ya. Nggak ada ilmu. Saya sering baca buku ya, tentang pengampunan, tentang ini. Tapi ada banyak buku itu kalau kita kumpulkan bahwa pengampunan itu sesuatu yang di luar nalar. Gitu kan, di luar nalar. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya tertentu untuk mengasihi orang. Untuk mengampuni orang itu nggak pakai ilmu tertentu. Ya. Mengampuni orang itu melalui apa? Melalui kasih. Jadi aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Hanya dengan mengalami kasih Kristus, kita bisa mengampuni orang lain. Setuju bilang, oh oke. Lantas yang kedua, yang terakhir, percayalah ini ayat terakhir Bapak Ibu, sadarilah perjuangan kita. Ya. Efesus 6 ayat 11 bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melalui tipu muslihat iblis. Ya, tadi ayatnya yang sebelumnya bilang bahwa kasih itu melampaui segala akal. Dan tentang dalamnya tadi, bahwa kasih Tuhan itu dalam banget. Saking dalamnya itu mengerti penderitaan kita. Ya, penderitaan yang apa? Ini salah satu penderitaannya. Sadarilah perjuangan kita. Perjuangan apa? Perjuangan penderitaan itu loh. Perjuangan penderitaan itu. Makanya dalam perjuangan penderitaan itu, kita mesti apa? Kenakan senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Melawan tipu daya muslihat iblis. Kadang-kadang waktu kita, sebenarnya itu kesedihan itu nggak sampai segitunya gitu loh. Nggak nyampe gitu. Tapi intimidasi itu menambah-nambahinya, sehingga rasanya tuh jadi tambah berat gitu ngampuni. Betul nggak? Akhirnya jadi tambah berat mengampuni. Yang seharusnya mudah, jadi akhirnya tambah banyak. Nah, itulah tipu daya muslihat iblis. Itulah yang akhirnya membuat kita jadi tambah berat. Ya, ketika kita udah mau ngampuni, ya udahlah ampuni gitu. Kata tapi itu selalu muncul. Tapi Tuhan, tapi kan dia begini, tapi kan dia begitu, tapi kan dia sudah melakukan ini sama aku. Ya. Setiap kali kita kasih Tuhan datang, tipu daya muslihat iblis datang juga sama kita. Dia katakan tapi akan banyak tapi. Jadi akhirnya kita nggak bisa mengampuni begitu. Ya. Nggak bisa kita mengampuni. Makanya kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya apa? Supaya kita dapat bertahan untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis yang menyerang itu karena perjuangan kita bukan cuma melawan darah dan daging ini, bukan darah sama tubuh kita ini, bukan. Tapi yang di dalam kita ini yang namanya perasaan itu yang iblis selalu intimidasi gitu. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ya kan? Jadi yang di dalam kita ini yang selalu rasa kita ini yang diintimidasi sama Tuhan, sama iblis gitu. Makanya kita perlu mengalami kasih Tuhan yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam. Karena percayalah, dengan semua kepenuhan itu, saya percaya Bapak Ibu semua dapat mengampuni sesama kita dan dapat hidup dengan lebih baik dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kalau kita semua mengalami hal ini, kalau kita semua hidup dalam kasih Tuhan, kita akan mampu untuk memilih dan mengambil keputusan yang benar, yaitu memilih untuk mengampuni. Hidup selaras, hidup dalam perdamaian dengan sesama kita, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Yang sepakat dan setuju dengan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Saya percaya Bapak Ibu, pagi hari ini pengajaran kita tentang memilih pengampunan, hal sederhana tapi powerful. Itu sebabnya, mari kita tundukkan kepala, saya mau berdoa,
untuk Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, saya akan berdoa. Ya, Bapak Ibu yang dalam pergumulan juga menghadapi hal yang sama, mungkin bisa sambil tutup mata, bisa taruh tangan kanan di dada. Hamba berdoa Tuhan melepaskan kemampuan dan kasih Kristus itu, melepaskan dari tempat ini dan kemanapun Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarnya, biar mereka merasakan jamahan Tuhan dan mereka merasakan dekapan Tuhan yang membuat mereka mengalami kasih Kristus yang alami itu hidup dalam hidup mereka. Sekarang Tuhan, jamah hati setiap orang yang ada yang menonton acara ini Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, untuk mereka mengalami kasih yang luar biasa, kasih yang lebar, kasih yang panjang, kasih yang tinggi, kasih yang dalam. Dan bukan cuma itu aja, mereka punya kemampuan untuk mengenal kasih itu dan mengalaminya sendiri. Sehingga dari Bapak Ibu Saudara sekalian semua keluar kasih yang luar biasa sehingga bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain dan bisa hidup secara lebih nikmat lagi bersama dengan Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka alami oleh karena memendam semua hal itu akan terlepas Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur kami diberkati hari ini melalui firman-Mu. Kami percaya segala firman ini menguatkan, membuat kami mengalami kasih Kristus sehingga kami dapat mengampuni orang lain. Dan kalau kami akan memberikan persembahan sukacita dengan sukarela dan kerelaan hati, bukan karena kami mau diberkati, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, walaupun tempat kami berjauhan, tapi kami percaya melalui acara ini, orang-orang semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar dan menonton acara ini diberkati secara luar biasa. Itu sebabnya kami mengangkat kedua tangan kami. Kami percaya bahwa adalah kehendak Tuhan kami semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk, dan bahkan mulut kami berkuasa, sehingga kami menggenggam kedua tangan kami secara erat dan berkata kepada kedua tangan kami, apa saja yang kami kerjakan dengan kedua tangan ini, pasti berhasil sehat dan beruntung. Apa saja yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami ini pasti berhasil sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami ini pasti berhasil sehat dan beruntung. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang duduk bersama-sama dengan menonton acara ini dengan keluarga, mari tumpang tangan di daerah ini, daerah depan sini kepada anak dan istri Bapak Ibu, ataupun yang menonton sendirian bisa buka kedua tangannya dan terimalah berkat bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, shalom.